Oke, terima kasih. Yang pertama, yang sebagai pengajar kami hadapi adalah yang pertama, anak-anak muda ini mereka sudah tidak peduli lagi dengan budaya tradisional. Bagi mereka budaya tradisional itu sesuatu yang seharusnya sudah tidak ada guna lagi untuk mereka. Sehingga hal pertama yang kami lakukan pertama, ketika kami mengumpulkan mereka adalah kami beberapa pengajar ini, kami mencoba menjelaskan kepada mereka bagaimana makna yang terkandung di dalam setiap ritus budaya daerah. Karena kita tahu bahwa di dalam ritus budaya daerah itu bukan hanya soal seninya, tetapi mengandung banyak makna. Misalnya makna pendidikannya, makna kerjasama, kekeluargaan, kepemimpinan. Lalu kami jelaskan itu secara berulang-ulang. Sampai pada saatnya mereka sadar bahwa sebagai generasi muda kita penting untuk memahami bahkan memaknai ritus budaya yang ada di daerah kita masing-masing. Dengan ini anak-anak sudah mulai termotivasi. Mungkin itu kendala yang kami hadapi. Anak-anak merasa bahwa budaya daerah adalah sesuatu yang tidak penting lagi untuk mereka. Untuk apa belajar budaya tradisional? Sejauh yang saya amati, banyak sekali hal baik yang mereka peroleh. Bahkan kami pengajar sendiri peroleh dari kegiatan ini. Yang pertama, anak-anak itu diperkenalkan kembali tentang budaya tradisional nenek moyangnya yang asli. Karena saya seringkali menyampaikan juga kepada anak-anak bahwa perkembangan kita manusia ini seperti sebatang pohon. Jadi ketika pohon itu kalau dia tinggi menjulang, lalu kemudian akarnya tidak tertanam kuat di dalam tanah, itu biar angin sekecil apapun itu pohon bisa tumbang. Sehingga saya melihat situasi sekarang itu banyak anak-anak muda itu hidupnya menjadi tidak betul karena mereka tidak mengakar kuat di dalam budayanya. Dan anak-anak ini sekarang itu sudah mulai dilatih. Soal misalnya kerjasama khususnya di dalam ritus ini. Misalnya soal kerjasama, soal etos kerjanya, soal nilai kepemimpinannya. Misalnya kita lihat di ritus ini misalnya ada kepala sukunya, ketika dia omong semua harus ikut. Dan itu saya melihat bahwa beberapa bulan terakhir ini itu punya efek besar. Efek besar di mana anak-anak itu sudah mulai belajar mendengarkan, belajar menghargai meskipun yang menjadi kepala suku itu umurnya misalnya adik kelas. Tapi mereka sudah mulai belajar mendengarkan orang siapa yang menjadi pemimpin meskipun umurnya di bawah mereka. Tapi mereka sudah mulai belajar menghargai. Jadi ini saya lihat bahwa ini sebuah hasil yang positif. Dengan budaya daerah yang ada mereka dilatih. Jadi yang saya lihat itu bukan soal pentas seninya, tapi soal bagaimana mereka memaknai makna yang terkandung dalam ritus budaya itu. Harapan saya untuk generasi muda ke depan sesuai dengan misalnya dalam lingkup pendidikan di sekolah ini, itu yang diutamakan itu bukan soal kemampuan intelektualnya, tapi karakternya. Dan soal karakter, pembinaan karakter ini salah satu aspek penting yang menentukan itu adalah bagaimana orang hidup berdasarkan apa yang diajarkan dalam budayanya. Misalnya ketika kita orang Amerika, misalnya kita pergi ke Jawa, pertama kali orang kenal kita dari budaya kita. Itu juga sering saya sampaikan ke anak-anak. Sehingga harapan saya adalah anak-anak itu harus pertama-tama itu mereka harus mengakar kuat di dalam budayanya, memahami makna yang terkandung di dalam budayanya dan menunjukkan ciri khas mereka itu kepada orang lain. Dalam tanda kutip hal-hal yang baik. Saat ini memang secara umum ada banyak komunitas yang mulai bergerak untuk kembali menghidupi budaya di Kabupaten Sika, baik lisan maupun tulisan. Komunitas-komunitas ini bergerak benar-benar hanya karena kemauan mereka, dan biasanya setelah mereka mulai dengan aksi-aksi, ada yang mulai dengan riset-riset untuk kembali melihat budaya-budaya itu, kemudian mereka mulai mengkolektifkannya, mengumpulkannya dalam tulisan. Kemudian juga ada yang begitu kreatif sampai pada menginovasi, mengembangkannya dengan kegiatan-kegiatan yang
sangat membantu untuk menghidupkan kembali budaya-budaya itu. Kalau kami di sekolah ini sejak dibentuk kelompok teater sebagai ekstrakurikuler, diberi nama teater refrain dalam kaitan dengan menghidupkan kembali budaya ini, ada satu guru yang memang punya minat dengan hal ini. Di teater ini dulu ada ibu, namanya Ibu Maria Lutfina Koli, SPD. Beliau sangat berminat untuk menghidupkan kembali salah satu budaya yang penuh dengan karakter, nilai yang sangat bagus. Salah itu antara lain itu Sakojung. Waktu itu beliau datang kepada saya, lalu saya sebagai kepala sekolah memberikan dukungan, support untuk Ibu In namanya, untuk melakukan riset. Dan dengan riset itu kemudian dibuat naskah teater, sehingga pada tahun 2019 itu teater Sakojung ini sudah bisa dipentaskan. Ada 2 kesempatan. Ada pementasan di Surabaya mengikuti festival teater yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya. Kemudian berikutnya itu pementasan di Bandung. Jadi kegiatan ini hanya mau menunjukkan bahwa ada budaya yang sangat mengakar dengan kehidupan masyarakat yang saat ini oleh kaum milenial ini terlupakan. Sehingga kemarin ketika Pak Ardi datang dari kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur menawarkan kegiatan bersama untuk menghidupi kembali budaya di Sika, kami langsung mengingat apa yang sudah pernah terjadi di sekolah ini. Dan memang luar biasa. Saya beberapa kali bertemu dengan anak-anak yang bermain di teater ini. Ada yang baru tahu, oh ternyata di Sika ini ada tradisi di tengah masyarakat yang sudah sangat kuat berkembang sejak dulu, tapi akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi, sehingga tidak kelihatan lagi. Maka dengan kegiatan ini, dengan teater Sakojung yang nanti akan kita pentaskan, itu mengingatkan mereka kembali. Oke, perkenalkan saya Eka Putranggalu dari komunitas Kahemomere. Saya turut terlibat dalam program revitalisasi budaya ini, menemani teman-teman dari John Paul II untuk menyiapkan satu pementasan tradisional, judulnya Sakojung. Pendapat saya tentang bagaimana anak muda menanggapi tradisi, terutama saya lisan, sastra lisan. Yang pertama, saya cukup senang dengan proses yang berlangsung karena teman-teman John Paul II sangat terbuka, mulai dari siswa dan juga guru-guru serta kepala sekolahnya sangat terbuka dengan proses ini. Latihan berjalan sangat baik dan teman-teman muda di sini, terutama siswa-siswa SMA, memperlihatkan antusiasme yang sangat besar untuk belajar apa yang kami riset sebelumnya soal tradisi lisan di Kabupaten Sika, khususnya di tradisi Sakojung itu. Memang terlihat sangat jelas kesenjangan antara mereka dengan tradisi ini, karena memang tradisi ini juga sangat jarang dipraktekkan sekarang. Tradisi tutur ini, syair-syairnya juga mungkin hampir hilang di masyarakat, karena memang sudah sangat sedikit masyarakat yang mempraktikkan pola berladang dengan ritme yang teratur seperti ini gitu. Jadi mereka awalnya cukup asing dengan syairnya, cukup asing dengan bentuk sastranya, cukup asing dengan bahasanya dan juga melodinya. Tetapi dalam perjalanan waktu kita belajar terus, kita coba membaca bersama, lalu mencari artinya bersama dan latihan, sehingga akhirnya mereka antusias dan sangat bersemangat gitu. Tapi memang karena tradisi melekat dengan tubuh, dengan badan, jadi memang itu tidak bisa hilang. Jadi ketika mereka kemudian tahu dan bisa melafalkannya, bisa menyanyikannya, itu corak budaya, corak tradisi yang khas itu
muncul dalam tubuh, dalam gerak, dalam lantunan lagu-lagu mereka. Dan saya kira program seperti ini penting untuk terus dijalankan untuk ya di satu sisi mengkonservasi nilai-nilai tradisi lisan yang sudah hilang ini dan juga syair-syair yang sudah hilang. Juga yang kedua itu penting untuk membuat atau memperpendek atau membuat syair-syair ini tetap relevan di masyarakat, khususnya di kalangan kaum muda, di pelajar. Saya kira itu penting. Hai, perkenalkan nama saya Christina Valenkado, biasa disapa Hestin. Saya dari jurusan kelas 12 IPS. Pendapat saya bagus. Ikut dalam kegiatan ini tuh kayak benar-benar membantu saya untuk mengembangkan bakat saya, menemukan bakat saya tuh di mana. Jadi bagus sekali ini kegiatan. Terus ini kegiatan tuh memberi kesan ke kita supaya lebih mencintai kita punya daerah sendiri kebanding daerah orang lain. Perkenalkan, nama saya Paul. Saya berasal dari Flores Timur Larantuka. Saya di sini sekolah sudah kelas 12 jurusan IPA. Kalau soal menghafal lirik sulit karena saya dari Larantuka dan bahasa di Sikas ini saya kurang mengerti maknanya apa yang saya nyanyikan begitu. Tapi dengan berjalannya waktu terus berlatih dan sudah biasa jadi cepat. Mengerti. Tapi kalau bahasanya saya kurang mengerti. Di sini bahasa daerahnya itu satu saja tapi maknanya banyak. Jadi kalau kadang kita sebut kurang hurufnya itu juga terpengaruh. Jadi harus pahami dulu toh dia punya bahasa. Jadi bisa. Oleh karena itu adik-adik saya, mari kita ambil makna, mari kita renungi pementasan yang dilakukan malam ini, bahwa ternyata tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang itu sangat bagus kalau kita mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya. Oleh karena itu harus terus kita jaga dan jangan malu, justru kita harus bangga mempertahankan dan terus menyuarakannya. Kita di Kabupaten Sika itu terdiri dari beberapa suku yang ada, dan masing-masing suku itu punya sastra lisan sendiri-sendiri, dan sastra lisan itu melekat dengan kehidupan masyarakatnya. Jadi tidak saja pada acara-acara pernikahan atau acara-acara adat lainnya, tapi itu sejak dari lahir sampai dengan meninggal itu juga ada ada ritual yang melibatkan atau menggunakan sastra lisan ya. Dan sastra lisan ini memang diturunkan secara turun temurun itu secara lisan. Jadi dinyanyikan atau disyairkan oleh nenek moyangnya, diturun ke anaknya lalu ke cucunya dan seterusnya gitu. Sehingga sampai saat ini masih hidup, berkembang terus. Nah,
Degradasi ada, tetapi pemerintah, khususnya pemerintah daerah melalui kami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu berupaya supaya proses pengembangan, pemanfaatan, pelestarian itu terus. Bahkan kami pernah melakukan atau menyelenggarakan festival yang melibatkan ada yang kita sebut Naunoang. Naunoang itu cerita. Bahkan ada juga adatnya itu tradisinya itu tradisi teka-teki. Nah, jadi satu menyampaikan teka-tekinya, dijawab satu berbalas gitu. Bahkan ada pantun juga. Nah, ini yang terus berkembang. Sako Jung, Sako Seng, apa itu budaya kami dalam keseharian masyarakat lokal yang sebagian besarnya adalah masyarakat agraris, bertani. Jadi proses mulai dari pembersihan lokasi, mulai menanam, mulai mencangkul, mulai menanam, membersihkan sampai dengan memanen. Itu semua punya ritual-ritual sendiri-sendiri. Jadi mereka, saya katakan kami saja, masyarakat Kabupaten Sika ini punya keunikan, dan itu seni menurut saya itu seni yang diturunkan secara turun-temurun. Jadi ada kalau Sako Seng itu sekian orang, biasanya campuran, ada laki-laki, ada perempuan, ada remaja, orang tua, tapi yang dewasa remaja ke atas itu secara bersama-sama menggunakan cangkul lalu mencangkul kebunnya. Jadi secara simultan bersama-sama mungkin berkisar 10 sampai belasan bisa berjejer ya. Lalu di situ ada satu pemandunya yang mengatur ritme. Kayak kalau misalnya kita lihat lomba dayung, itu ada yang mukul gendang. Nah, supaya irama dayungnya sama. Begitupun di Sakoseng. Ya, Sakoseng itu juga sama. Ada yang mukul, biasanya dari tempurung. Nah, megang tempurung dengan kayu lalu dipukul. Tek-tek itu untuk menjaga iramanya. Biar konstan iramanya. Jadi itu irama konstan. Lalu di dalam barisan itu juga ada yang menyanyikan ya syair-syair tradisinya itu. Syairnya itu intinya untuk memberi semangat, manfaatnya itu untuk memberi semangat. Jadi bahasanya itu macam-macam lah, tentang alam, tentang percintaan, tentang cinta kasih, tentang memberi semangat gitu. Jadi mereka menyelesaikan pekerjaan, misalnya satu lahan sekian, mereka berbaris dari sini terus balik lagi gitu. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu biasanya pemilik lahan, lalu mereka yang terlibat di dalam pekerjaan itu, yang mencangkul, ada yang memukul, mengatur irama, ada yang menyanyikan syairnya. Lalu ada juga yang biasanya khusus untuk ritual-ritual khususnya. Jadi misalnya motong ayam, atau kalau di sini ada juga motong babi, tradisi ini kan babi atau anjing gitu. Di penghormatan terhadap leluhur, terhadap pencipta dan juga terhadap leluhur, itu yang dijaga. Kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, kita harus bisa menjaga ini baik dalam bentuk dokumentasi. Ya, dokumentasi itu kita harus jaga, baik tertulis maupun yang bentuk video dan sebagainya, foto video.
Lalu pada event-event tertentu kita berikan ruang, misalnya dalam sebuah festival atau apa, kita berikan ruang. Bahkan kita mau upayakan dibuatkan semacam film. Nah, film yang ada upacara sapu-sapu.